apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya Listia Widya. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang terjang Kota Bima, seorang lansia hilang terseret banjir. Diduga terlibat gratifikasi dana pokir, 2 anggota DPRD ditahan Kejati NTB. Dinilai mampu secara ekonomi, ratusan keluarga penerima bantuan pangan di Lombok Tengah dianulir dari data Kementerian Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir bandang akibat limpahan air dari Gunung Rinjani menerjang sejumlah desa di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur pada Rabu petang. Banjir dipicu hujan deras selama 4 jam menyebabkan limpahan air dari pegunungan menggerus aliran sungai yang melintasi 2 desa. Selain menimbulkan kepanikan, terjangan banjir juga memutus satu-satunya jembatan penghubung Desa Perigi dan Desa Puncak Jeringo. Rusaknya jembatan juga memutus akses warga. Jika ingin ke desa tetangga, mereka harus menempuh jalan memutar hingga 20 km. Sebagai pertolongan darurat, warga membentangkan tali untuk mengirim barang kebutuhan ke desa sebelah karena tidak adanya akses jalan lain. Tadi sebelum zuhur itu sudah terjadi hujan lebat, sangat lebat sekali, sekitar hujannya 4 jam. 4 jam akhirnya terjadi banjir bandang dan mengakibatkan jembatan putus, ya, langsung putus. Ini jembatan penghubung jalur Terandas Perigi Jeringo yang ada di Dusun Ibita. Ini cuma satu-satunya jalan, harus muter ya, satu-satunya jalan. Kalau tidak cepat ditertangani ya tentu muter ke Labuan Lombok. Pemerintah desa berharap Pemda segera memperbaiki jembatan yang rusak untuk menunjang akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Banjir bandang akibat hujan deras kembali menerjang sejumlah wilayah di Kota Bima pada Rabu petang. Salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat banjir adalah Kelurahan Lape, Kota Bima. Di tempat ini banjir menggerus sejumlah rumah warga yang berada di sepanjang bantaran sungai. Selain merusak rumah, banjir juga menyeret seorang kakek berusia 70 tahun bernama Abdul Wahab asal Kelurahan Kumbe, Kota Bima. Korban dilaporkan hilang terseret arus saat buang air kecil di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Hingga Kamis sore, tim SAR gabungan telah berupaya mencari korban dengan menyusuri sungai sejauh 3 km hingga ke muara dan tepian pantai. Terbawa arus sungai atas nama Abdul Wahab, umur 70 tahun, Kelurahan Kumbe. Dan pencarian dilakukan melalui LKP atau posisi kejadian pertama korban. Dilakukan penyisiran hingga sepanjang aliran sungai Sambinae. Dan sampai dan saat ini masih nihil. Dan untuk unsur yang terlibat pada tim SAR gabungan ini ada dari BPBD Kota Bima, dari Dinas Sosial Kota Bima, Pol Airut Kota Bima, Pol Airut Kabupaten Bima, TSBK Kota Bima Potensi 20. Selain terus akan melakukan pencarian, tim SAR juga mengimbau warga untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan yang diprediksi masih akan terjadi selama sepekan mendatang. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Bima. Puluhan honorer di Kabupaten Lombok Tengah memilih mengundurkan diri dari perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Pemda mendata sebanyak 45 orang dari 4.546 peserta memilih mundur karena berbagai pertimbangan seperti soal beban kerja serta nominal penghasilan yang tidak sesuai.
Sementara dari ribuan honorer yang telah menyelesaikan pemberkasan, 800 orang diantaranya belum mengantongi nomor induk kepegawaian karena belum keluarnya persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Hal itu disebabkan banyaknya data P3K yang mendaftar di semua daerah, sehingga pihak BKN memerlukan waktu untuk memeriksa berkas satu persatu. Waktu itu dari 4.000 sekian sudah keluar konteksnya itu mungkin 800-an yang Apa rasanya? banyak persoalan ada kurang lengkap tapi mata-mata ribu Teknik dikeluarkan sampai apa? Makanya dikeluarkan olihan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga menegaskan besaran honor yang akan diterima oleh P3K paruh waktu sama dengan yang diterima saat menjadi honorer daerah atau di bawah upah minimum kabupaten. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat mengajak petani mengatur pola tanam tembakau untuk menghindari gagal panen di musim tanam akhir tahun ini. Masuknya musim penghujan dinilai menjadi kendala utama petani untuk menanam tembakau, pasalnya tanaman itu tidak membutuhkan kadar air yang tinggi. Selain memberikan masukan tentang tanaman yang cocok, Pemda juga melatih para petani untuk memproduksi bibit tembakau secara mandiri. Selain untuk memperkecil biaya produksi, langkah itu juga untuk tetap menjaga kualitas dan mutu tembakau lokal. Saat ini 5 varietas tembakau di Lombok Barat resmi mendapatkan sertifikat pengakuan dari Kementerian Pertanian karena memenuhi standar mutu nasional. Mulai dari GAP-nya sampai nanti hasilnya pasca panen itu mau dibuat apa, sampai tadi diversifikasi tembakonya itu apa. Nah itulah nanti petani kita akan dilatih itu sehingga petani bisa mengambil keputusan, tidak hanya dia cuma nanam-nanam aja, tetapi oh setelah ini nanti kami mau buat apa sih, diversifikasinya apa. Petani-petani tembakau kita sudah diajarkan itu, dan ini kami harapkan nanti pelatihan ini ditularkan juga kepada anggota-anggotanya, sehingga nanti kita berharap tembakau di Kabupaten Lombok Barat itu bisa semakin meningkat dan bisa mendapatkan sumber PAD kita, tentunya PAD. Sementara para petani mengaku masih kesulitan menjual tembakau karena harganya yang tidak stabil. Ya, kalau sekarang 5 varietas ini karena varietas baru sekali di Lombok Barat dan sekaligus tembakau susur istilahnya juga, dan ada juga kalau saya lihat di kebun air itu ada yang 50, 60 itu bervariasi istilahnya itu. Pengaturan pola tanam dan peningkatan pengetahuan petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan penghasilan para petani di daerah. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.